Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi akramana bi 'abdihi syari'ah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watihi ila yaumin yuhasabu jami'u amalil khalqat. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali selepas kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita di pagi hari ini tercatat sebagai amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimahumullah, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Ini artinya kalau sudah datang bulan Sya'ban, maka sebentar lagi akan datang bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi. Menurut perhitungan astronomi akan dilakukan ru'yatul hilal itu hari Selasa. Jadi puasa itu kalau tidak hari Rabu berarti hari Kamis. Kemungkinan seperti itu. Tapi berdasarkan hitungan-hitungan astronomi, kemungkinannya hari Kamis. Nanti lebarannya hari Jumat, gitu katanya. Sudah ada perhitungan astronomi. Nah, kita tidak tahu. Yang penting nanti kita menunggu hasil dari ru'yatul hilal. Karena memang hanya satu cara untuk menetapkan awal Ramadan itu hanya dengan ru'yatul hilal. Tapi yang terpenting bagi kita, bagaimana kita ini ketika menghadap ke Ramadan, kita sudah siap. Kita sudah siap, hati kita sudah lega, kita sudah merasa nyaman, hati kita sudah terbuka. Nah, kalau hati itu lega, merasa nyaman, maka di dalam bahasa Arab disebut dengan marhaban. Makanya ada orang Arab yang mengatakan marhaban nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Kita meningkatnya marhaban ahlan wa sahlan. Jadi marhaban itu apa? Marhaban itu kata-kata sambutan. Kenapa menyambut? Karena hatinya sudah terbuka, hatinya sudah merasa nyaman, hatinya sudah siap menerima. Begitu, tidak ada unek-unek lagi. Maka marhaban nazaltum ahlan. Marhaban, selamat datang, silakan singgah. Ahlan, anggaplah ini sebagai rumah sendiri. Jangan dianggap rumah orang lain. Silakan. Halal wa halal untuk sahlan. Dan apa yang ada di rumah ini halal, silakan boleh makan. Nah, itu namanya marhaban. Maka kalau kita mengusahakan agar kondisi kita itu siap, agar hati kita itu nyaman, hati kita itu terbuka, maka dalam bahasa Arab memakai tasdid jadi rohaba. Rohaba sifatnya adalah tarhib. Jadi sering ada kata-kata tarhib Ramadan, tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu apa? Tahib Ramadan itu adalah menyiapkan diri
mengkondisikan diri agar diri kita merasa nyaman, siap untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka ada tarhib. Dan begitu juga ya Rasul. Karena ayat tentang puasa Ramadan ini para jamaah rahimahullah diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban agar memang Rasul siap. Rasul sudah terbuka hatinya untuk melaksanakan kewajiban itu. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita tidak akan membahas dulu hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, tapi kita akan membahas hadis-hadis yang terkait dengan puasa Ramadan agar kita nanti lebih siap melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang puasa Ramadan para jamaah rahimahullah, kita bisa melihat dari surah Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata-kata ya ayyuha. Jadi kata-kata ya ayyuha ini menurut para mufassir, salah satunya Imam Asy-Sya'rawi, salah satu mufassir dari Mesir yang terkenal, beliau menyatakan bahwa kata ya ayyuha ini adalah panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah memanggil untuk melakukan sesuatu yang tidak mudah, yaitu ibadah puasa. Tapi ketika sesuatu yang tidak mudah itu dilaksanakan, maka nanti akan melahirkan kebaikan. Karena kebiasaan orang Arab kalau memanggil anaknya untuk melakukan sesuatu yang sulit, kemudian setelah melakukan yang sulit dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat. Nah, orang Arab itu memanggilnya bukan ya ibni. Ya ibni itu nak kesini, tapi ya bunayya. Ya bunayya itu kalau bahasa kita apa ya? Ya bunayya itu kalau bahasa kita itu wahai anak pintar sini, anak cerdas sini, dengan panggilan saya. Wahai anak soleh sini. Itu ya bunayya. Kalau kata orang Sunda anak king, anak kuli, anak king itu ya bunayya. Itu panggilan saya. Jadi walaupun ada pekerjaan yang harus dilakukan, pekerjaan yang berat, tetapi karena akan membawa manfaat, maka manggilnya ya bunayya. Nah, kata-kata ya ayyuha juga ini adalah panggilan saya. Panggilan saya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Makanya dengan kata-kata ya ayyuha itu Allah memberikan rahmat di awal Ramadan itu. Allah panggil semuanya. Ya, itu adalah kata-kata panggilan, baik panggilan kepada yang dekat, yang pertengahan atau yang jauh. Nidaun qarib, nidaun mutawassit, atau nidaun ba'id. Dekat, tengah atau jauh. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan para jamaah rahimahullah kalau di awal Ramadan itu mesti pasti. Kenapa? Karena dipanggil semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tidak pernah ke masjid juga ke masjid. Bahkan dia sudah buat kapling. Ini sajadah saya di sini sholatnya juga. Takutnya kebagian barisan dan kebagian tempat. Nah, itu kalau di awal-awal jangan ada banyak orang yang datang ke masjid. Tapi masalah klasik kalau sudah tengah-tengah, sudah apalagi terakhir, masjid itu semakin maju gitu katanya. Semakin maju jamaah itu masalah klasik. Masalahnya apa? Masalahnya ketika Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya di awal, apakah kita masih bisa mempertahankan rahmat Allah itu sampai akhir? Sehingga Allah panggil dengan kasih sayangnya ini orang yang imannya rendah, orang yang imannya standar, atau orang yang imannya hebat, orang yang imannya luar biasa. Orang yang imannya rendah
datang dipanggil Allah. Kalau orang yang imannya standar dipanggil oleh Allah jam 4.45, dia datang jam 4.45. Oh, udah jam 4.45 udah subuh, sholat subuh berjamaah. Tapi kalau iman yang orangnya imannya hebat, imannya luar biasa, dipanggil oleh Allah jam 4.45, maka jam 3, jam setengah 4 sudah siap. Dia melaksanakan dulu sholat sunnah, mengkondisikan dulu, sehingga nanti ketika sholat fardu itu, sholat wajib itu betul-betul sudah siap menata kekhusyuan di dalam sholat itu. Kan kalau baru bangun tidur masih merebutan pada orang siapa, kadang sholat apalagi imamnya bacaannya panjang misalnya, nah ini imam kapan selesai itu bacaannya, jadi ngantuk. Makanya orang yang imannya hebat itu dipanggil oleh Allah, dia sudah mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan sehingga ketika dipanggil oleh Allah itu, ya Allah aku sudah siap, aku sudah siap menyambut panggilanmu. Nah orang yang imannya rendah, orang yang imannya pertengahan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang mana tujuan ibadah puasa Ramadan itu sebagaimana kita ketahui, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah dalam bahasa Arab, la'alla itu adalah harapan besar terhadap sesuatu keinginan yang mungkin dicapai. Kata Imam As-Suyuti, kalau ada kata-kata dalam Al-Quran menggunakan la'allahu, maka harapan itu akan bisa terwujud kalau kita itu bersungguh-sungguh. Artinya kita akan meraih ketakwaan nanti di bulan Ramadan kalau kita memang bersungguh-sungguh, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka berarti kita harus berkategori nanti orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh. Nah bagaimana orang yang berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh? Nah ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana orang yang puasa Ramadan sungguh-sungguh? Tentunya orang yang sungguh-sungguh itu adalah orang yang memiliki persiapan, orang yang memiliki target. Dia sudah persiapan dari bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah SAW, Rasul itu di bulan Sya'ban puasa 1 bulan penuh. Agar apa? Agar bulan Ramadan sudah siap, tidak kaget. Maka kalau kita mempersiapkan Ramadan itu ya harusnya di bulan Sya'ban ini kita sudah biasa bangun malam, sehingga nanti kalau Ramadan itu tidak kaget. Ada yang sahur apa ini, sahur tidak kaget dari pertama itu. Karena kita biasa bangun malam, kita sudah biasa bangun jam 2:30, bangun jam 3. Jadi kalau bangun untuk sahur jam segitu sudah biasa bangun, maka kita tidak akan kesiangan nanti untuk melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Ada persiapan, ada rencana-rencana. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan itu, orang yang benar mengelola pendidikannya maka punya target, punya rencana-rencana. Disebutnya kurikulum, begitu. Makanya kalau bapak-bapak mau menyekolahkan anaknya, mau mesantrenkan anaknya, maka yang pertama kali dilihat apa? Yang pertama kali dilihat kurikulum sekolahnya. Ini kurikulumnya seperti apa? Cocok enggak dengan cita-cita kita, target kita mendidik anak kita? Oh ini cocok, anak saya mau dijadikan ini, oh ternyata ini kurikulumnya cocok. Nah setelah kurikulumnya sesuai dengan target kita, sesuai dengan rencana kita, maka yang kedua yang harus kita lihat orang-orang yang akan menjalankan kurikulum itu. Ya orang-orang yang ada di sekolah itu, guru-guru dan yang lain, maka kita lihat tuh. Kita lihat ini guru-gurunya, orang-orangnya bisa nggak menjalankan kurikulum ini. Kalau sekolah itu targetnya ternyata ingin mencetak anak-anak kita menjadi hafizul Quran misalnya, berarti guru-gurunya itu harus guru-guru yang hafid Quran. Kalau sekolah itu mau mencetak anak-anak kita menjadi ilmuwan, ahli fisika, ahli kimia, berarti guru-gurunya harus lulusan itu. Kalau ternyata sekolahnya adalah sekolah kimia tapi guru-gurunya lulusan bahasa Indonesia, nah kita jangan terlalu percaya. Kenapa? Karena secara background dia gak punya pengalaman belajar ya kimia. Maka ini harus kita pilih.
Nah, adapun fasilitas gedung itu mah nomor sekian. Kalau dua hal ini sudah kita pilih, kurikulumnya sudah bagus, orang yang mengemban kurikulumnya sudah siap, maka ini adalah sesuatu yang akan membuat kita tenang, membuat kita nyaman. Nah, begitu juga di bulan Ramadan, para jamaah rahimakumullah, orang yang sungguh-sungguh melaksanakan bulan Ramadan itu berarti dia punya kurikulum di bulan Ramadan. Nanti mau ngapain kita di bulan Ramadan? Apakah mau seperti Ramadan sebelumnya atau bagaimana? Nah, maka kita harus punya kurikulum di bulan Ramadan. Bagaimana kurikulum kita di bulan Ramadan? Maka kita bisa mengacu kepada kurikulum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi itu di bulan Ramadan. Maka kita bisa mengawali dari amalan yang amalan itu mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Yang ini dilaksanakan oleh Rasul di bulan Ramadan. Apa itu? Itu adalah qiyamul Ramadan. Kata Rasul, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka siapa saja yang melakukan qiyamul Ramadan, dia akan diampuni seluruh dosanya. Dosa-dosa terdahulu akan diampuni. Jadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyam ini adalah sifatnya, pelaksanaannya adalah qoma, persiapannya adalah qoma, sifatnya qoma. Maka kalau ada di qoma itu persiapan, pelaksanaannya apa? Qoma, qiyam. Nah, ada yang disebut dengan qiyam Ramadan dan sholat. Jadi nanti yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah sholat. Karena judulnya Ramadan itu untuk meningkatkan keimanan, berarti sholat di bulan Ramadan itu harus kita tingkatkan. Yang pertama tentunya adalah yang sholat fardu. Jangan sampai yang lupa. Berarti sholat fardu ini di bulan Ramadan nanti harus kita tingkatkan. Kalau yang biasanya sebelum Ramadan sholat berjamaah itu hanya maghrib, isya dan subuh saja, maka di bulan Ramadan nanti kita harus berjamaah sholat yang 5 waktu itu di masjid. Jadi targetnya berarti di bulan Ramadan melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, jangan sampai tertinggal. Karena ini akan melahirkan pahala yang begitu luar biasa. Kita semua mengetahui bahwa di bulan Ramadan itu pahala-pahala dilipat gandakan. Yang sunnah jadi pahalanya wajib, yang wajib dilipatkan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, maka itu akan banyak meraih kebaikan demi kebaikan. 27 rakaat, 27 derajat, 27 derajat pahalanya. Bahkan kata Nabi itu sebelum kita berjamaah, ketika kita melangkahkan kaki dari rumah itu sudah mendapatkan pahala. Jalannya dari rumah itu menggugurkan dosa 1 langkah. Maka di bulan Ramadan tentunya ini lebih luar biasa. Maka ini harus menjadi target kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Senantiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu itu di masjid. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu secara umum terbagi 2. Pertama ada sholat sunnah rawatib, yang kedua ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang menyempurnakan sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib itu ada kekurangan, maka disempurnakan dengan sholat rawatib. Nah, kata Rasul, sholat rawatib itu mana? Sholat rawatib itu kata Rasul, man shalla isnata asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa saja yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla subhi, balallahu bihinna
rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jadi kalau kata zuhurnya dibuang maka kita menyebutnya qobliyah. Qabla zuhuri. Nah kalau zuhurnya dibuang kita menyebutnya qobliyah. Ba'da zuhuri, kalau zuhurnya dibuang kita menyebutnya ba'diyah. Jadi jangan sampai qoblanya disebutkan, sebelum juga disebutkan. Pak, nanti kita ketemu sebelum qobliyah zuhur. Berarti kapan? Sebelum qobliyah zuhur. Apa? Sebelum qobliyah zuhur. Nanti kita ketemu setelah ba'diyah zuhur. Berarti itu asar tuh ketemunya. Setelah ba'diyah zuhur. Jadi cukup aja ba'diyah atau qobliyah gitu. Atau ba'da zuhuri, qabla zuhur. Nah ini kita bisa melaksanakannya qabla zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, kemudian ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, qabla subhi, sebelum subuh, qobliyah subuh 2 rakaat. Jadi jumlahnya 12. Nah ini sholat rawatib. Jadi sholat yang ini akan menyempurnakan sholat wajib. Tapi kalau kita ternyata tidak punya waktu yang leluasa di qabla zuhur itu, karena kita harus bekerja, ada hal yang harus kita urus, maka kita bisa melaksanakannya 10 rakaat. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, hafiztu an Rasulillah asyra rakaat. Aku hafal dari Rasul 10 rakaat. Berarti qobliyahnya 2 rakaat. Qobliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat zuhur. Nah, kita bisa melaksanakan itu. Silahkan. Kalau kita melaksanakan salat rawatib ini secara rutin, bahkan para sahabat itu ketika Rasul mengatakan itu, maka mereka bertekad tidak akan meninggalkannya sampai akhir hayatnya. Karena nanti orang yang salat rawatib itu di samping menyempurnakan salat wajib, dia juga akan dibangunkan rumah di pinggiran-pinggiran surga. Kok saya di pinggiran surga ya apa? Di pinggiran juga masih di surga. Nah, gitu. Ya, yang penting kita ada di surga. Gitu. Daripada kita yang tidak masuk surga di pinggiran-pinggiran surga, mungkin pinggiran-pinggiran pantai ini kayak indah-indah gitu. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Kemudian para jamaah yang berumur, kita juga bisa melaksanakan sholat sunnah mutlak. Mana sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak itu ada yang waktunya itu beriringan dengan sholat wajib, ada yang waktunya tersendiri. Mana yang beriringan dengan sholat wajib? Di antaranya adalah qobliyah asar. Kata Rasul, siapa saja yang sholat asar 4 rakaat, rahimallahu imra'an, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang sholat qoblal asri arba'an, yang dia sholat sebelum asar itu 4 rakaat. 4 rakaatnya bisa 2 atau 4 rakaat langsung tanpa salam, 4 rakaat langsung. Nah maka kalau orang sholat qobliyah asar 4 rakaat ada pahala tersendiri. Pahalanya apa? Mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sholat mutlak yang beriringan atau yang berdekatan pelaksanaannya dengan sholat wajib. Begitu juga qobliyah maghrib, qobliyah isya. Di qobliyah maghrib itu bukan rawatib, itu mutlak. Tapi kalau qobliyah maghrib itu rata-rata para ulama jarang mengerjakan. Maka kalau kita di Makkah atau di Madinah, biasanya setelah adzan maghrib itu langsung iqamah. Begitu. Betul ya Pak? Langsung iqamah. Ya begitu. Karena apa? Karena waktu maghrib itu sebentar. Waktu maghrib itu sebentar. Maka setelah adzan itu biasanya iqamah. Kecuali kalau ketika adzan tapi ternyata jamaah belum pada datang, maka kita bisa melaksanakan ya qobliyah maghrib dulu. Tapi kalau waktunya ternyata mepet, maka setelah adzan itu langsung iqamah. Nah itu biasanya. Apalagi kalau madhabnya Hanafi, Imam Abu Hanifah itu tidak ada qobliyah maghrib. Nah itu bisa kita laksanakan juga silakan. Kalau waktunya leluasa kita bisa qobliyah. Nah yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, yang selanjutnya adalah sholat subuh. Jadi sholat subuh itu ada keutamaan tersendiri. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi,
Man sholal ghadata, siapa yang sholat di pagi hari. Sholat apa ini? Sholat subuh. Kemudian fi jama'atin, sholat subuhnya berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadzukurullah, dia berzikir kepada Allah ketika duduk itu. Berzikir itu dia bisa ya baca zikir, baca istighfar dan yang lainnya, atau berzikir itu bisa membaca Al-Qur'an, termasuk zikir. Atau berzikir itu bisa seperti kita ada di majelis ilmu. Jadi majelis ilmu juga termasuk zikir. Karena dengan majelis ilmu kita jadi ingat kepada Allah, kita diingatkan tentang kebesaran Allah dan yang lainnya. Maka majelis ilmu juga zikir. Jadi bisa berzikir seperti biasa, bisa baca Al-Qur'an, bisa hadir di majelis ilmu. Nah, maka kalau dia itu duduk kemudian berzikir hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Matahari terbit itu namanya isyraq. Tempat terbitnya disebutnya masyriq. Sampai matahari terbit, ukuran satu tumbak, ketika sudah terbit satu tumbak dinamakan syuruk. Maka ada sholat syuruk, atau sering juga menyebut sholat isyraq. Nah, sholat syuruk. Kemudian dia summa sholat raka'ataini, setelah matahari terbit ukuran satu tumbak, dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan kata Rasul. Maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan, pahalanya sempurna. Ini luar biasa. Jadi kalau habis sholat subuh itu berarti nanti kita jangan dulu pulang sampai matahari terbit. Nah, ini harus bersabar sampai matahari terbit. Jadi bulan Ramadan kita lihat di samping sholat sunnah rawatib, berarti nanti ba'da subuh itu jangan dulu balas dendam, tidur lagi. Tidurnya nanti aja setelah sholat syuruk. Setelah sholat syuruk baru kita pulang. Nah, sholat syuruk itu kalau kita hitung berdasarkan waktu kita, yang kurang lebihnya minimal 1 jam setelah sholat subuh. Jadi 1 jam setelah sholat subuh, sampai yang maksimal 1 jam setengah setelah sholat subuh. Nah, kita bisa melaksanakan sholat subuh. Rata-rata 1 jam. Berarti habis kita sholat subuh, kita berzikir, nah tunggu sampai matahari terbit kira-kira dari 1 jam. Nah, berarti di bulan Ramadan nanti kita ya harus begitu, harus kita laksanakan. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih, maka mungkin nanti juga ya bisa dibikin program-program pada subuh itu. Ya tadarus bareng atau apa, silakan gitu. Ya disampingkan biasanya suka ada kuliah subuh di hari Sabtu dan Ahad, sore Sabtu Ahad, mungkin ada tadarus bareng biar kita punya target tadarus bersama setiap Ramadan itu. Nah, untuk mengisi waktu ya, atau kalau yang zikir masing-masing ya silakan. Jadi nah ini sholat syuruk itu termasuk sholat duha. Sholat syuruk ini termasuk kepada sholat duha. Sholat duha yang waktunya diawalkan. Jadi sholat duha itu ada waktunya di awal, yaitu sholat syuruk, ada waktunya pertengahan. Jadi kalau sholat syuruk 2 rakaat, ada waktunya pertengahan. Waktunya pertengahan itu sekitar 7:30 sampai 10:30. Nah, maka kalau sholat duha di waktu pertengahan, kata Rasul, boleh 2 rakaat sampai 4 rakaat. Apa pahalanya? Apa keutamaannya? Keutamaannya itu akan menggantikan sedekah seluruh anggota badan kita. Karena seluruh anggota badan ini, kata Rasul, kullus sulama, setiap anggota badan itu punya potensi untuk bersedekah. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, semuanya punya potensi untuk sedekah. Nah, maka potensi untuk sedekah itu pahalanya bisa diraih dengan melaksanakan sholat duha di waktunya pertengahan, atau sholat duha waktunya di akhir. Inilah sebetulnya yang populer terkait dengan keutamaan sholat duha. Kalau sholat duha itu kan sering disebut apa? Sholat dagang. Biar rezekinya apa? Biar rezekinya luas kalau dagang. Biar rezekinya berlimpah. Nah, sebetulnya menyebabkan sholat duha itu menjadi pelantara, menjadi penyebab kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat duhanya di akhir waktu, sekitar 10:30 sampai 11:30. Kalau kata Rasul itu ketika
anak unta itu dia merasa kepanasan. Awalnya dia berdekap di pasir merasa kepanasan, dia bangun. Nah ketika panasnya itu memang sudah menyengat, maka itu waktu yang utama. Ini bisa melaksanakannya 2 rakaat sampai 8 rakaat. Bahkan dalam riwayat lain itu sampai 12 rakaat. Nah berarti di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat duha ini. Jadi silakan kita bisa targetkan di bulan Ramadan nanti salah satu kurikulum kita itu melaksanakan sholat duha. Nah di samping sholat-sholat mutlak itu ada sholat mutlak yang lebih utama, lebih hebat daripada yang lainnya, yang disebut dengan qiyamul Ramadan tadi, yang akan melahirkan ampunan dari berbagai dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Ramadan atau disebut juga dengan sholatul lail, jadi sholat malam ya. Disebut juga dengan sholatul lail. Nah bagaimana sholat malamnya Nabi? Sholat malam Nabi itu para jamaah rahimakumullah, kita bisa melihat misalnya hadis Rasul yang ini tercantum di dalam Sahih Bukhari, tercantum juga di dalam Sunan Abu Dawud. Jadi Sunan Abu Dawud ini Abu Dawud ini luar biasa. Abu Dawud ini hafal banyak hadis, hafal 1.000.000 hadis sahih, 1.000.000 hadis dhaif. Makanya Abu Dawud ini disebutnya oleh para ulama itu, kalau dalam Al-Quran ada Nabi Daud yang bisa mengapa besi menjadi ya dilelehkan, dilemahkan oleh Nabi Daud. Tapi kalau dalam hadis itu ada Abu Dawud As-Sijistani, orang Sijistani, maka Abu Dawud itu bisa melunakkan hadis-hadis. Kalau ditanya hadis pasti Abu Dawud itu tahu. Begitu. Ada Sunan Abu Dawud. Nah Sunan Abu Dawud itu adalah sebuah kitab yang disusun berdasarkan fikih. Makanya kalau dalam Sunan Abu Dawud itu ada Kitabut Thaharah. Beda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu kitab jami. Jadi kitab yang mengumpulkan semuanya, bukan hanya fikih saja Sahih Bukhari. Ya. Nah di dalam Sahih Bukhari dan Abu Dawud dinyatakan bahwa sholat malam Rasul itu bagaimana? Sholat malam Rasul itu diriwayatkan bahwa sholatul lail, ya, sholatul lail antakuna masna. Sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Fa'idha khasya ahadukumus sahra sholla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Hadisnya muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi salat malam Nabi itu apa? Salat malam Nabi itu seperti apa? Salat malam Nabi itu 2 rakaat sampai bilangannya tidak terbatas. Nah, ketika sudah mendekati waktu subuh, sudah mendekati waktu sahur. Jadi kalau waktunya namanya sahar, kalau aktivitasnya namanya sahur. Aktivitas di waktu sahar itu namanya sahur. Maka kita mengenal nanti di bulan Ramadan makan sahur. Nah, ketika menjelang waktu subuh atau waktu sahar, sebentar lagi subuh, maka Nabi sholat witir 1 rakaat. Nah, itu pelaksanaannya bisa habis maghrib langsung, setelah sholat ba'diyah, habis isya langsung, setelah sholat ba'diyah isya. Setelah sholat ba'diyah isya kita sholatul lail, sholat malam. Atau bisa seperti yang Nabi melaksanakan, tidur dulu kemudian sholat yang disebut dengan tahajud. Kalau Umar bin Khattab itu sholatnya habis sholat ba'diyah isya kemudian sholatul lail, karena khawatir dia tidak bisa bangun di malam hari. Silakan, itu sholat lain. Jumlahnya berapa? Jumlahnya minimal 2 rakaat sampai tidak terbatas. Berarti sholat malam itu ya jumlahnya seperti itu. Tapi para jamaah rahimakumullah, ada hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sholat malamnya seperti apa? Ya, sholat malamnya seperti apa?
Ternyata kalau kita lihat di dalam riwayat lain, ini diriwayatkan dari Aisyah. Jadi Aisyah itu sepeninggal Nabi Muhammad SAW, maka aktivitas Aisyah itu adalah mengajar para sahabat, mengajar para tabi'in. Nah, maka ketika Aisyah itu dikonfirmasi oleh salah satu tabi'in namanya Abu Umamah. Jadi Abu Umamah itu bertanya kepada Aisyah terkait dengan sholat malamnya Nabi. Bagaimana kaifakana sholatul lail Nabi? Bagaimana sholat malamnya Nabi? Maka kata Aisyah, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi. Makana itu makana selama Rasul itu ada di rumah, kata Aisyah, maka Rasul itu sholat malam di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan ala ihda asyrata rakaat, 11 rakaat. 11 rakaat. Bagaimana caranya? Yusolli arba'an. Salat 11 rakaat itu Rasul salat dulu 4 rakaat. Fala tas'al, janganlah Anda bertanya an husnihinna wa tulihinna. Janganlah Anda bertanya tentang bagaimana bagusnya salat Nabi itu dan panjangnya salat Nabi. Kemudian summa yusolli arba'an, 4 rakaat, kemudian 4 rakaat lagi. Fala tas'al, kalian jangan bertanya an husnihinna wa tulihinna, tentang bagusnya salat Nabi dan panjangnya salat Nabi. Summa yusolli salasan, kemudian sholat 3 rakaat. Jadi sholat malam Nabi itu ketika di rumah Aisyah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, 11 rakaat. Bagaimana caranya? 4 rakaat, 3 rakaat, 4-4-3. Tapi bukan formasi menyerang. 4-4-3. Jadi 4-4-3, sholatnya 4 rakaat, 3 rakaat. Itu ketika di rumah Aisyah. Tapi kata Aisyah, jangan bertanya tentang bagaimana bagusnya sholat malam Nabi, panjangnya sholat malam Nabi. Karena ada sahabat yang mengikuti sholat malam Nabi, ternyata ketika Nabi baca surah Al-Baqarah, kirain mau berhenti di 100 ayat. 100 ayat lanjut sampai selesai surah Al-Baqarah. Begitu. Selesai surah Al-Baqarah, ternyata Nabi masih melanjutkan kepada surah Ali-Imran. Selesai surah Ali-Imran, Nabi lanjut kepada surah An-Nisa. Jadi bacaan Nabi di rakaat pertama itu sekitar 5 lembar setengah. Itu panjangnya salat Nabi. Sujudnya Nabi bagaikan membaca 50 ayat Al-Quran. Itu sujudnya bagian Nabi. Maka kata Aisyah itu jangan bertanya terkait panjangnya sholat Nabi, bagusnya sholat Nabi. Artinya sesuaikan saja dengan kemampuan kalian. Kalau mau mengikuti Nabi pasti tidak akan bisa. Jadi kalau kita baru baca surah Al-Baqarah saja itu jamaah sudah bubar. Sudah bubar. Itu sholat malam Nabi yang ketika Nabi melaksanakan di rumahnya Aisyah. Tapi ada juga keterangan dari Ibnu Abbas ketika Nabi itu para jamaah rahimahumullah sholat di rumahnya istrinya Sayyidah Maimunah. Ketika di rumahnya Maimunah, nah Ibnu Abbas ini karena Sayyidah Maimunah itu adalah bibinya, Ibnu Abbas ingin tahu bagaimana kebiasaan bangun malam Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadis ini diceritakan bagaimana tentang bangunnya Nabi. Maka kata Ibnu Abbas itu ketika Nabi bangun itu idastaiqadha min naumi, ketika Nabi bangun dari tidurnya itu Nabi tidak langsung bangun. Nabi mengusap dulu mukanya, mengusap dulu bekas-bekas tidur. Takut ada yang nempel. Setelah itu baru Nabi itu membaca akhir surah Al-Imran dari ayat 90 sampai akhir. Setelah itu baru Nabi membaca doa bangun tidur. Ya. Doa bangun tidur apa? Allahumma ahyana ba'da ma'amatan, yang lupa. Allahumma ahyana ba'da ma'amatan, yang diriwayatkan dari Jundub bin Junadah.
Nah kata Ibnu Abbas begitu. Nah ketika sudah bangun maka Nabi itu menuju ke tempat wudhu. Nah Ibnu Abbas mengikuti. Setelah wudhu maka Nabi sholat. Ibnu Abbas ada di belakangnya. Ketika Ibnu Abbas ada di belakangnya, Ibnu Abbas itu ditarik oleh Nabi sejajar dengan Nabi. Nah ini menunjukkan bahwa kalau kita berjamaah 2 orang itu makmumnya boleh sejajar dengan imam ketika memang si makmum itu dikhawatirkan karena Ibnu Abbas itu masih kecil, dikhawatirkan Ibnu Abbas itu terjadi sesuatu atau Ibnu Abbas itu ya tidak tenang karena masih kecil, takut ada gangguan, maka Nabi disejajarkan gitu. Jadi boleh begitu atau boleh ada di belakang yang seukuran mundur sedikit. Kalau kita berdua mundur sedikit. Nanti kalau ada lagi makmum ya yang kedua maka makmum itu di belakang, nanti yang ini mundur gitu. Itu adalah cara yang berjamaah Nabi. Nah ketika berjamaah kata Ibnu Abbas saya ditarik sejajar dengan Nabi, maka Nabi itu sholat malamnya bagaimana? Nabi itu sholat malamnya masna rakaataini, 2 rakaat, kemudian rakaataini 2 rakaat lagi, rakaataini kemudian 2 rakaat lagi, rakaataini kemudian 2 rakaat lagi, rakaataini kemudian 2 rakaat sampai 5 kali. Berarti 5 kali 2 berapa? 10 rakaat. Kemudian sholat witir 1 rakaat. Itu sholat malamnya Nabi 2, 1 rakaat. Itu sholat malamnya Nabi. Maka ya kita nanti kalau sholat malam itu ini kan kalau kita lihat di dalam hadis-hadis tentang sholat malam, kalau di bulan Ramadan itu disebutnya tarawih. Sebetulnya tarawih itu bukan nama sholatnya. Tarawih itu sifat sholat. Sifat sholat itu harus tarawih. Tarawih itu dari tarawih. Tarawih itu apa? Sholatnya harus tenang. Sholatnya harus nyaman. Makanya Nabi mengajarkan doa khusus di bulan Ramadan itu untuk dibaca ketika kita istirahat dari sholat. Kalau 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat dulu, atau ketika sudah 4 rakaat istirahat dulu. Nah maka kita bisa membaca kata Nabi sebagaimana doa yang diajarkan kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita bisa membaca itu. Jadi sholat tarawih itu berarti sholat yang tenang, sholat yang nyaman. Lantas bagaimana dengan yang 2-3? Kok ada yang 2-3? Sebetulnya kalau dulu sholat Nabi itu nggak ada 2-3. Sholat Nabi 11, 2-3 itu adanya di masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab khawatir orang-orang yang ada di zamannya itu kalau sholat seperti sholat Nabi yang makmumnya para sahabat, khawatirnya tidak tahan karena berdirinya lama, khawatir tidak tahan. Maka Umar bin Khattab bagaimana agar kualitasnya tetap sama tapi berdirinya tidak lama? Maka Umar bin Khattab punya inisiatif, namanya nikmatul bid'ah. Inisiatif yang paling baik kata Umar bin Khattab hari ini adalah ini. Umar bin Khattab yang 10 rakaat di sholat Nabi itu dikali 2 jadi 20 rakaat agar berdirinya tidak terlalu lama. Kemudian sholat witir yang 1 rakaat itu ditambah 2 jadi 3 sehingga 23 rakaat. Itu adalah ya riwayat yang menyatakan itu di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang menentukan itu. Tetapi kita jangan sampai kamu mau ikut Nabi mau ikut Umar bin Khattab. Ikut Nabi mau ikut Umar bin Khattab. Jangan sampai seperti itu. Karena Umar bin Khattab itu adalah sahabat mulia. Umar bin Khattab itu khulafaur rasyidin. Jadi sahabat yang dijamin di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dijamin perkataannya itu tidak akan bohong. Perkataan itu senantiasa benar. Itu sahabat khulafaur rasyidin. Bahkan Umar bin Khattab itu dulu di masa Nabi kalau punya ide mengusulkan sesuatu kepada Nabi, usulnya itu, idenya itu kebanyakan sama dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi. Maka para sahabat itu punya keyakinan, andaikan ada Nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, maka yang layak menjadi Nabi itu adalah Umar bin Khattab. Karena banyak wahyu yang sama dengan idenya, sama dengan usulan-usulannya kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak riwayat yang menyatakan seperti itu. Ide-ide usul-usul Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab bukan sahabat yang biasa. Makanya para jamaah rahimahumullah, ya kita nanti sholat tarawih itu mau 11 silahkan, mau 23 silahkan. Jangan sampai ini mana yang sesuai dengan ketentuan semuanya juga sama. Yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu kualitasnya sama. Karena Umar bin Khattab 23 itu agar sama dengan sholat 11 rakaatnya Nabi. Jadi jangan sampai kenapa sholat tarawih 11 rakaat dia ada cepat-cepat. Nah, apalagi kalau 23 lebih cepat dari 11. Nah itu bahaya. 23 lebih cepat dari 11. Nah kita bisa melakukan ini. Ya, jadi sholat tarawih itu sudah tidak jadi masalah. Karena itu sudah masalah yang sudah selesai masalah. Mau 11 mau 23 silahkan. Ya, kita melakukan sholat tarawih karena semuanya ada landasan darinya semuanya benar. Jangan sampai yang membid'ahkan satu dengan yang lain. Akhirnya berantem, pahala sholatnya tidak dapat, yang dapat hanya dosa. Mudah-mudahan jadi masjid ini baik sama sudah bersama-sama. Nah kita di bulan Ramadan itu bisa melakukan terakhir karena waktunya sudah tidak benar. Terakhir, nah kita juga bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Apa yang berkaitan dengan sholat? Membaca Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan berarti kita katakan baca Al-Quran. Kita mau khatam berapa kali? Kita mau qiraah, mau tilawah. Kalau qiraah itu sekedar membaca, kalau tilawah itu membaca dan berusaha memahami maknanya. Itu tilawah. Nah, mungkin ya boleh tuh dilaksanakan. Nanti antara jamaah di sini punya program setelah kita qiraah baca Al-Quran kemudian dibacakan bagaimana yang bisa dipahami dari ayat tersebut. Maka kita suka mengenal apa? Ada sari tilawah. Jadi sari tilawah itu membacakan arti Al-Quran agar dipahami. Maka disebut tilawah. Ya. Mungkin dulu yang baca pertama kalinya Ibu Sari, jadi sebutnya sari tilawah. Karena asal usulnya nggak tahu kenapa jadi sari tilawah. Mungkin ya kalau yang baca pertama kali Ustaz Doan mungkin wawan tilawah. Jadi arti tilawah itu ya memahami, berusaha memahami. Nah kita bisa nanti baca Al-Quran silahkan. Mau khatam berapa kali? Kalau mau khatam 5 kali berarti kita harus seharinya dapat berapa? Dapat 6 juz. Sehari 6 juz. Berarti bisa sebelum sholat wajib itu setengah juz, setengah juz. Nanti di sholat malam 1 juz lagi kita berstrategi. Mau 2 kali berarti sehari harus dapat 2 juz. Gitu. Ya minimalnya jangan sekali 2 kali lah minimalnya gitu. Minimalnya 2 kali. Nah kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang berhubungan dengan sholat itu apa? Yang berhubungan dengan sholat itu kalau kita baca dalam ayat Al-Quran yang senantiasa dikaitkan dengan sholat apa? Zakat dan sedekah dan infak. Jadi di bulan Ramadan kita harus menyatakan untuk bersedekah, harus berinfak. Jadi di bulan Ramadan nanti infaknya bagaimana? Ya kita bisa berinfak untuk orang yang berbuka. Bagaimana ukurannya? Kata Rasul yang minimal memberikan 1 biji kurma. Ini artinya apa? Bukan nanti kita sedekah dari 1 biji kurma gitu. Ini minimal. Jadi kemampuan minimal kita berapa? Kita jangan sampai kehilangan momentum untuk bersedekah. Jadi silakan di bulan Ramadan sekarang, saya nanti tiap hari mau ngasih bukaan kepada 10 orang. Ini target sampai nanti kita selesai. Nah maka kalau kita melaksanakan amal soleh ini di bulan Ramadan yang menunjukkan kesungguh-sungguhan kita, maka insya Allah pahala takwa itu, derajat takwa itu akan kita peroleh, akan kita raih. Maka kalau kita sudah meraih derajat takwa, akhirnya la'allakum tashkurun, dalam ayat terakhir tentang Ramadan itu la'allakum tashkurun, kita akan bersyukur. Apa bukti syukur kita? Kita membesarkan Allah dengan mengucapkan takbir. Takbir ini bukti kita bersyukur. Karena kita sudah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, harapan kita bisa meraih derajat takwa. Kalau sudah meraih derajat takwa, maka pasti kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, akan mendapatkan kesuksesan. Orang yang beriman itu pasti sukses. Orang yang beriman itu pasti mendapatkan kebaikan. Nah, maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meraih derajat takwa. Kita sudah punya program-program rencana-rencana sebagaimana kurikulum Ramadan yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin pada jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri, kalau ada yang disampaikan dipersilakan.
Ya, enggak. Tadi disebutkan tambahan amalan itu ada sholat qiyamul lail. Iya. Kalau kita mengerjakan sholat tarawih terus cukup witir, apakah yang sholat tarawihnya itu witirnya nggak diambil atau gimana? Terima kasih. Nah itu untuk pelaksanaannya sebetulnya bisa pertama kita ikut sholat tarawih sampai witirnya, nanti kita sholat lagi, sholat tetap di malam hari tanpa witir, itu disebut sholat tahajud. Tapi bagusnya memang karena berdasarkan hadis Nabi sholat witir itu adalah sholat penutup, nanti kita witirnya di terakhir aja, nanti kita sholat lagi sholat malam yang disebut dengan sholat tahajud, silakan bilangannya berapa gitu, bilangannya berapa, kemudian nanti di akhir orang witir. Nah nggak apa-apa, nanti kita witirnya nanti ya di malam hari, tapi ya kalau berjamaah ya itu jangan sama witirnya mau nanti karena mungkin ada jamaah yang nanti malam takut tidak bangun gitu, tidak bangun hanya menjelang satu, maka kalau berjamaah ya itu harus ya dengan witir memberikan kesempatan. Jadi kita silakan bisa, tapi yang bagus itu tadi, yang bagus itu yang witirnya tidak akhirkan saja. Karena sholat witir adalah sholat yang paling terakhir, sholat penutup, sholat sunnah itu sholat witir, itu sholat witir. Atau ya bisa juga kalau kita biasa witirnya 3 rakaat, berarti witirnya 2 rakaat dulu, nanti terakhir 1 rakaat, nanti malam 1 rakaat kita sholat witirnya. Nah sehingga insya Allah kita akan mendapatkan ya, pahala sholat tarawih qiyamul lail, kita juga akan mendapatkan pahala sholat tahajud. Walaupun sebetulnya kalau di Ramadan itu dengan melaksanakan sholat tarawih itu dengan qiyamul lail sebetulnya sudah cukup, gitu sudah cukup. Tapi kalau kita ingin menambah lagi karena bulan Ramadan itu banyak pahala-pahala yang bersedia, makanya ada sahabat itu yang sampai melaksanakan sholat tarawih itu 39 rakaat. 39 rakaat. Ini di Madinah kadang begitu. Di Madinah itu kadang sholat tarawihnya itu 39 rakaat. Nah, imamnya tidak hanya satu, imamnya itu minimal 2 orang. Karena ketika saya ada di Madinah itu, ini ketika Ramadan panjang sekali, gak apa sampai saya tertidur. Biasa di Indonesia mah biasa saya sampai panjang 39 rakaat, 40 bersama witirnya, 40 rakaat. Karena bilangan sholat malam itu tidak terbatas itu, jadi silakan. Nah bisa memilih caranya yang lebih nyaman, lebih mudah untuk kita sedekah. Bagaimana Masya? Masih ada yang lain? Satu lagi Pak. Jadi gini, Pak Ustaz, ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita karena sholat subuh ya, dikhawatirkan kita tidak dapat untuk qobliyahnya ya. Kita diperbolehkan nggak kita qobliyah dulu di rumah, habis itu kita berangkat sehingga kita bisa ngikutin jamaah di masjid untuk sholat subuhnya. Yang kedua, untuk yang Lailatul Qadar ya jamaah. Lailatul Qadar itu apakah kita pas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan ibadah itu kita dapatkan pahala Lailatul Qadar, atau misalnya kita dalam posisi masih tidur dan itu pernah kita dengar bahwa Lailatul Qadar itu seperti kilat yang menyambar sehingga pas momen itu saja yang akan dihitung amalannya. Pas seperti itu bagaimana Pak Ustaz kita mendapatkan Lailatul Qadar? Mungkin itu aja Pak Ustaz. Yang pertama terkait dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu hukum asalnya utamanya dikerjakan di rumah. Sholat sunnah itulah yang dikerjakan oleh Nabi. Kenapa? Untuk menghindari dari rasa takabur, rasa ujub, bahwa saya ahli sholat sunnah. Nabi itu sholat sunnah santai saja. Maka kalau kita mau di rumah ya silahkan. Sholat qobliyahnya kita di rumah, kemudian sholat sunnah, begitu. Tapi tentunya ya kita harus memperhitungkan. Ya kalau rumahnya ada di ujung sana, gitu. Ujung sana kita jauh, kita sholat qobliyah di rumah, kesini sholat subuhnya kayaknya sudah selesai, sudah selesai. Jadi silakan, gitu. Silakan, itu bisa diperhitungkan. Ya. Jadi boleh juga kita sholat qobliyahnya di rumah. Gitu.
sholat qiyam. Makanya kalau Jumat itu kan dari Jumat itu 2 rakaat di masjid, 2 rakaat lagi di rumah. Sholat qiyam itu. Nah itu agar apa? Agar memang rumah itu tetap dimakmurkan dengan sholat. Apa yang bisa dimakmurkan di rumah ya sholat sunnah itu, sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, nah itu bisa di rumah, gitu, bisa di rumah. Jadi silakan bisa seperti itu. Tapi kalau yang kita tadi ingin mengurus sholat berjamaah terjadi ada pertimbangan ya waktu apakah kita keburu atau tidak, gitu, keburu atau tidak. Kalau tidak keburu, akhirnya kita tidak nyaman sholat di rumah juga. Ini sudah qomat belum, nah maka lebih baik ya kita di masjid. Sehingga kita mendapatkan kehusuan, kita mendapatkan kenyamanan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Lailatul Qadar yang 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, itu yang luar biasa yang harus kita dapatkan nanti di bulan Ramadan. Target kita di bulan Ramadan harus mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah malam Lailatul Qadar itu kapan? Malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Jadi malam Lailatul Qadar itu akan diberikan kepada orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai aktivitas kebaikan. Jadi aktivitas kebaikan itu tidak hanya sholat saja. Memang yang utama sholat. Bisa kita bersedekah, bisa kita baca Al-Quran, bisa kita mungkin di malam itu sedang membantu orang yang kesulitan, gitu. Yang penting amal-amal baik. Amal baik berapa? Kapan amal baik itu dilakukan? Amal baiknya ya sepanjang malam itu. Berarti kalau malam mulainya dari mana? Sebetulnya setar malam itu dari mana? Dari ba'da maghrib sampai menjelang waktu subuh. Nah, itu. Jadi waktu-waktu itulah selama kita menghidupkan di waktu malam itu, ya di waktu malam itu, maka ya kita akan mendapatkan pahala. Berarti kalau kita ya ba'da maghrib belum sempat karena masih di perjalanan menuju rumah, ya ba'da isya kita bisa menghidupkan, bisa dengan yang beriktikaf di masjid, ya bisa dengan tidak juga ya gak apa-apa di rumah, tapi kita di rumah tapi kita ya senantiasa tadi melakukan amal-amal sholih. Karena kalau ke masjid ini ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal, gitu, tidak bisa ditinggal. Seperti perempuan itu boleh ke masjid itu kalau memenuhi 3 syarat. Kalau di rumah tidak ada amalan atau aktivitas yang khusus untuk perempuan, yang itu memang harus dihandle oleh perempuan. Nah kalau dia tidak bisa meninggalkan itu, maka sholat di rumah itu lebih utama daripada di masjid. Pahalanya insya Allah mendapatkan pahala seperti sholat di masjid. Yang kedua, kalau perempuan itu ketika jalan ke masjid itu terhindar dari fitnah. Nah yang ketiga, ketika di masjidnya ada tempat khusus yang bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan itu merasa nyaman, merasa aman sholat di masjid itu. Nah kalau 3 syarat itu terpenuhi, maka ya perempuan boleh sholat di masjid. Tapi kalau tidak, di rumah itu insya Allah mendapatkan pahala. Nah kita juga ketika di rumah itu ternyata ada hal yang ini kalau ke masjid ternyata ini ada keluarga saya lagi pada sakit, misalnya semuanya. Kalau ditinggal saya ini kan bagaimana keluarga saya? Maka sambil menunggu keluarga yang sakit, ya kita bisa berzikir apa sih lah, amalan-amalan. Tidak amalannya tidak ada amalan tertentu. Bisa sholat, bisa berzikir, bisa baca Al-Quran, bisa bersedekah, bisa beriktikaf, pasti ada amalan baik dilakukan mulai dari ba'da maghrib sampai menjelang subuh. Jadi kalau ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah kilat saja, jadi hanya sekilat, maka hanya sebentar waktunya, sehingga orang yang akan mendapatkan ketika ada ya kilat itu datang baru dia mendapatkan kalau dia beramal sesuatu. Nah kalau sepengetahuan saya di dalam hadis Rasul tidak ada keterangan seperti itu. Yang ada itu makanya Rasul di 10 terakhir bulan Ramadan itu Rasul beriktikaf, membangunkan keluarganya, mengajak istri-istri untuk beriktikaf di masjid. Di beriktikaf itu berarti waktunya apa? Ba'da maghrib sampai menjelang subuh. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul. Itulah waktu malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita menghidupkan waktu malam dengan berbagai amal sholih, amal kebaikan, insya Allah kita berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit gambaran untuk kita bisa beraktivitas di bulan Ramadan dengan maksimal, sehingga kita
meraih berbagai kebaikan yang telah Allah siapkan di bulan Ramadan. Kita juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur sampai bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Dan mudah-mudahan juga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan ada yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, di antara jemaah kita, di antara tetangga kita, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki cita-cita, hajat, keinginan, Allah segera wujudkan cita-cita, hajat, keinginannya. Mudah-mudahan kita istiqomahkan dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita. Allah hadihni wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.